Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita di minggu ini menjadi bagian penting dalam penghayatan kita sebagai orang percaya. Pusat iman orang percaya yang mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan. Di Injil Yohanes pada pasal yang pertama menolong kita untuk menghayati iman itu, yang mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu yang punya kuasa, dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh firman itu. Maka kita bisa mundur ke belakang di kitab Kejadian, kitab yang menceritakan bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta ini. Dikatakan segala sesuatu gelap gulita, kosong dan seterusnya. Dan dikatakan dan kemudian roh Allah melayang-layang di atas. Dan kemudian Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala, maka cakrawala jadi. Jadi Allah berfirman, maka itu mencipta. Allah berfirman, maka menjadi sesuatu. Dan kuasa itu adalah kuasa yang bisa memberi daya hidup kepada sesuatu yang mati. Bagaimana tidak? Di kitab Kejadian pasal yang kedua ketiga diceritakan, manusia diambil dari debu tanah, kemudian dari debu tanah itu diciptakanlah manusia, dihembuskanlah nafas Allah, dan manusia itu hidup. Tuhan punya daya hidup, membuat benda mati menjadi benda yang hidup. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itulah yang mencipta segala sesuatu. Dengan berfirmanlah alam semesta ini jadi. Berfirman itu memiliki daya dan kuasa. Nah, kemudian firman itu menjadi manusia seperti kita. Dan dikatakan dalam Injil Yohanes pasal yang pertama itu, dia datang kepada manusia, dan manusia itu ada dua kelompok atau dua sikap yang berbeda. Yang pertama adalah percaya, maka dia akan hidup. Sedangkan yang tidak percaya berarti dia tidak mendekati hidup itu. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus yang adalah Tuhan menjadi manusia, maka ada dua sikap, percaya atau tidak percaya. Dan itu pilihan, tetapi jelas yang percaya akan punya berkat kehidupan, dia akan dikasih karunia, sedangkan yang tidak percaya, ya sudah, itu sama dengan peristiwa salib. Itu ada salib, menjadi simbol bagi gereja-gereja, karena itu diambil dari peristiwa Yesus yang mati di kayu salib. Dan ini pun menimbulkan dua sikap, percaya akan penebusan Yesus di salib itu, atau dia tidak percaya. Dan siapa yang percaya akan punya kuasa dan menerima kuasa untuk penebusan itu. Gambaran yang dipakai adalah ketika peristiwa Musa membawa bangsa Israel. Di sana mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Kemudian Tuhan mengirimkan ular dan mematuk banyak orang yang kemudian sakit, bahkan ada yang mati. Kemudian mereka bertobat dan kemudian mereka menyampaikan itu kepada Musa. Dan Tuhan mengatakan, dirikanlah tiang ular tembaga, dan siapa yang percaya kepadanya, dia akan hidup. Dia akan sembuh. Jadi ular tembaga, patung ular tembaga itu punya daya. Itu tergantung dari sikap percaya atau tidak percaya. Siapa yang percaya, dia akan memperoleh daya kesembuhan itu. Yang tidak percaya berarti tidak punya. Seperti peristiwa salib ini, ketika Yesus disalib, dia memiliki daya pengampunan Allah untuk manusia yang berdosa. Tetapi apakah manusia itu merasakan daya itu atau tidak, itu bergantung dari sikap hatinya percaya atau tidak. Contoh yang lain, kalau suatu saat
saya kasih seseorang itu voucher. Saya bilang ini voucher yang besok kalau kamu belanja di supermarket ini, kamu bisa tukar dengan nilai sekian. Voucher itu punya daya, tetapi dia bermakna, dia dipakai atau tidak bergantung sikap hatinya. Kalau saya yang nerima, wah saya percaya ini saya bisa pakai itu. Tapi ada orang yang mengatakan ini apa, ini jangan-jangan penipuan, ini nggak benar, ini siapa, nggak ada dayanya. Ketika dia menolak itu, dia tidak mengurangi daya dari voucher itu. Tetapi daya voucher itu jelas tidak untuk dirinya. Jadi peristiwa salib nih, dia punya daya pengampunan. Tetapi bermakna atau tidak, itu bergantung dari sikap hati kita atas itu. Injil Yohanes sangat kuat menolong kita untuk berbicara mengenai peristiwa Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Hal kedua dari bacaan kita, saya sangat bersyukur kenapa ada Thomas pada waktu itu. Kadang-kadang orang mengatakan, kenapa ya Thomas itu tidak percaya, tidak harus lihat, harus baru percaya. Enggak, bagi saya sangat bersyukur ada Thomas. Kenapa? Karena Thomas mewakili seluruh orang yang sebelum melihat Yesus, sebelum saya membuktikan dengan mata kepala saya sendiri, saya tidak akan percaya. Thomas mewakili seluruh orang yang punya keinginan pembuktian empiris akan kebangkitan Kristus. Dan Thomas itu mencucukkan jarinya di bekas paku. Thomas membuktikan dengan mata kepalanya sendiri untuk melihat Yesus yang bangkit itu. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keraguan empiris sudah diwakili oleh Thomas, dan Thomas menyatakan bagaimana percaya setelah melihat. Berkaitan dengan topik bukti-bukti kebangkitan Kristus, saya pernah mengungkap itu, saya pernah menyampaikan itu di video saya, dan bisa dicek di video yang sudah pernah saya buat. Nah, sekarang berikutnya lagi, hal yang ketiga. Tujuan dari penulisan ini ingin mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saya yakin banyak orang yang percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan setiap orang percaya mengatakan itu. Namun sekarang saya mengusulkan untuk diuji lagi, dipertajam lagi. Bagaimana cara mempertajamnya? Bukan soal pengakuan secara lahiriah Yesus Tuhan, tetapi apakah pengakuan itu betul-betul keluar dari hati dan seluruh kehidupan kita? Kita cek. Kalau saya mengaku Yesus adalah Tuhan, pertanyaannya adalah, saya mau taat sama dia apa enggak? Kalau Yesus Tuhan, maka saya harus mengakui dia Tuhan. Tapi tidak sekedar mulut saya, tetapi seluruh tangan saya, mata saya, pikiran saya, hati saya, seluruh tubuh saya harus taat atas kehendaknya. Karena dia Tuhan. Sekedar contoh di perjanjian lama. Ketika Tuhan menghukum Sodom dan Gomora, Tuhan mengatakan kepada Lot, larilah, dan saat engkau lari, jangan pernah menoleh ke belakang. Kita tahu Lot taat, sedangkan istrinya tidak taat. Kemudian dia mati menjadi patung tiang garam. Kalau mengaku Yesus Tuhan, kita taat gak sih dengan perintahnya? Kita taat gak dengan apa maunya Tuhan dalam hidup? Itu baru pengakuan yang sungguh. Yang berikutnya lagi, kalau kita mengaku Yesus adalah Tuhan, pertanyaannya adalah, kita naruh hidup kita, percaya nggak dengan kehendaknya? Bahwa Allah itu baik, percaya nggak? Apakah kita percaya dalam seluruh
seluruh perjalanan macam-macam warna hidup kita. Atau jangan-jangan kita percaya Yesus baik kalau hidup saya baik. Makanya kemarin di renungan tengah minggu, bacaannya pas banget ketika Yesus berjalan dengan 2 muridnya, perjalanan menuju ke Emmaus. Mereka nggak ngerti kalau yang ada di sebelahnya itu adalah Yesus. Kenapa? Karena mereka punya pikiran Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang membebaskan mereka, nggak mungkin mati di salib. Tuhan bukan Tuhan. Mereka sedang punya pikiran tentang Tuhan, tapi tidak pernah sungguh-sungguh menempatkan Yesus sebagai Tuhan. Jadi kalau kita ini masih percaya sama Tuhan, tetapi percaya dalam pengertian Tuhan dalam pikiran saya begini, itu belum percaya. Kalau kita mengatakan Yesus adalah Tuhan, bahwa dia adalah yang baik, maka seluruh peristiwa yang saya alami itu pasti baik dalam kehendaknya. Bahwa Tuhan itu menolong saya dan menegur saya jika salah, maka seluruh peristiwa yang saya alami adalah cara Allah menegur saya. Saya membuka seluruh didikan Tuhan. Saya membuka seluruh peristiwa sebagai alat Tuhan dalam hidup. Itu baru naruh percaya sama Tuhan. Hal berikutnya yang patut coba kita renungkan. Apakah pernah ada keraguan-raguan dalam diri kita atas kehidupan ini? Apakah pernah ada keraguan-raguan dalam hati kita atas kehendak Allah, atas kemurahan Tuhan, atas pertolongan Tuhan, atas berkat Tuhan dalam hidup? Makanya ada orang yang mengatakan, kalau kamu ragu besok bisa makan apa, kamu sudah tidak percaya adanya Tuhan. Karena kita merasa bahwa tidak ada nanti yang nolongin saya, tidak ada Tuhan yang bersama dengan saya. Kalau sudah meragukan kasihnya, meragukan kuasanya, meragukan penyertaannya, hati-hati. Jangan-jangan kita mengaku Yesus Tuhan, tapi di saat kita punya persoalan, kita mengatakan, Tuhan pasti tidak bisa menyelesaikan masalah saya. Kita lupa akan Allah yang menolong kita, akan Tuhan yang mengerjakan sesuatu dalam hidup kita. Hal yang terakhir berkaitan dengan soal pengakuan kepada Tuhan adalah sikap kesombongan hati di dalam hidup. Bisa saja kesombongan itu terjadi dalam seluruh hidup, baik kehidupan pribadi kita, pekerjaan kita, atau pelayanan kita. Kalau sudah sampai mengatakan bahwa kalau tidak ada saya, tidak bisa begini, kita lupa bahwa Tuhan bisa pakai orang lain untuk kehendaknya dan tidak melewati kita. Sekedar contoh, GKJ Brayat Kinasih berulang tahun yang ke-19. Yang ke-19, ada banyak hal pencapaian yang kemudian dicapai. Ada banyak sejarah yang diletakkan oleh pendahulu-pendahulu sampai kemudian kita menikmati sekarang ini warisan-warisan yang luar biasa itu. Nah sekarang kemudian kalau kemudian kita mengatakan kalau tidak ada saya, gereja ini bagaimana? Kita sudah menempatkan diri kita sebagai Tuhan. Kalau rumah kita merasa berjasa dengan keluarga besar, karena kita yang paling kuat secara ekonomi, kita merasa menolongi banyak orang, keluarga kita, adik-adik kita, saudara kita, kakak kita, atau orang tua kita, dan kita mengatakan, kalau tidak ada saya, siapa yang nolongin orang itu? Misalkan saja dalam suasana seperti ini, kemudian kita keluar banyak uang untuk membantu banyak orang yang sedang membutuhkan. Kemudian kita mengatakan, kalau tidak ada saya siapa? Kalau tidak ada saya, kita sudah menempatkan diri kita sama dengan, tidak lagi menempatkan Tuhan, betul-betul Tuhan di atas. Kita cuma alatnya, kita hanya alatnya. Tuhan bisa pakai siapapun untuk jadi alatnya. Bersyukur kalau kita menjadi alatnya Tuhan. Tuhan berkenan memakai kita untuk pekerjaannya. Selamat ulang tahun untuk GKJ Brayat Kinasih yang ke-19. Dan saya bersyukur sudah 17 tahun melayani Tuhan
melalui jemaatnya. Tuhan memberkati.